Damai Kristus, saya mau memulai seri edukasi ini dengan mengutip kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 24 ayat 24-25, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Gereja Protestan dari denominasi Advent hari ke-7, Baptis hari ke-7, dan beberapa gereja Protestan lainnya menuduh gereja Katolik mengubah hari Tuhan, hari untuk berhenti beraktivitas supaya hanya memuji dan memuliakan Allah, dari hari Sabtu ke hari Minggu. Menurut mereka, para pengikut Kristus seharusnya menguduskan hari Sabat, dan itu adalah hari Sabtu. Tuduhan atau klaim semacam ini sebetulnya berasal dari sebuah buku karya Ellen G. White, pendiri aliran Protestan denominasi Advent hari ke-7. Buku yang diberi judul The Great Controversy yang terbit tahun 1858 ini mengklaim bahwa gereja Katolik telah mengubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu sejak masa pemerintahan Kaisar Konstantinus, abad ke-4 Masehi, karena ingin menyesuaikannya dengan perayaan keagamaan orang Romawi kafir, yakni hari matahari, the day of the sun, dan itu adalah hari Minggu, Sunday. Ini jelas-jelas cocokmologia. Betul bahwa perjanjian lama menyebut hari ke-7. Hari ke-7 dianggap sebagai hari Sabtu itu murni tradisi Yahudi. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak ikut-ikutan memahami hari Sabat sebagai hari Sabtu. Pemahaman kita seharusnya dipahami di dalam terang perjanjian baru dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Jika tidak demikian, bagaimana kita bisa memahami reaksi Tuhan Yesus terhadap orang Farisi yang menuduh murid-muridnya melanggar hari Sabat? Matius 12, ayat 1-8, Lukas 13, ayat 10-16. Ketika dia menegaskan bahwa anak manusia memang lebih besar dari hari Sabat. Selain itu, Yesus juga menyatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah, sejak perjanjian baru, orang Kristen tidak lagi mengikatkan diri pada hari Sabat dan tuntutannya, melainkan kepada hari Tuhan, yakni hari Minggu. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 7, 1 Korintus 16. Ayat 2, Kolose 2, ayat 16-17, Wahyu 1, ayat 10. Lihat juga Katekismus Gereja Katolik 2173. Benar bahwa Gereja Katolik, berdasarkan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus, memindahkan tradisi hari Sabat Yahudi dari hari Sabtu ke hari Tuhan atau hari Minggu. Pemindahan ini dapat ditelusuri di dalam perjanjian baru melalui cara pandang dan sikap Tuhan Yesus sendiri terhadap hari Sabat. Sejak perjanjian baru, hari Sabat atau hari Tuhan itu adalah hari Minggu atau hari pertama dalam pekan. Bagi orang Katolik, dua hal penting terjadi pada hari Minggu. Pertama, kebangkitan Tuhan Yesus terjadi pada hari Minggu Paskah, yakni hari pertama dalam pekan, lihat Yohanes 20 ayat 1 dan seterusnya. Kedua, Roh Kudus turun atas gereja dan para murid pada hari Minggu Pentakosta, lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Selain itu, setelah kebangkitan, Yesus dua kali menampakkan dirinya kepada para murid di hari Minggu. Lihat Yohanes 20, ayat 19 dan ayat 26. Kalau Tuhan menghendaki mereka berkumpul di hari Sabtu, tentulah Dia sudah menegur mereka, "Hei, kalian kok tidak berkumpul di hari Sabtu memuji dan memuliakanku? Ini kan hari Minggu, harusnya kalian ngumpul kemarin." Tapi Tuhan kan tidak bicara seperti itu, Om. Inilah sebabnya mengapa orang Katolik memaknai hari Minggu sebagai hari Tuhan. Demikianlah, harus dikatakan bahwa Gereja Katolik, berdasarkan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, memaknai hari Sabat sebagai hari Tuhan, dan itu adalah hari Minggu. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan ini dalam dua perspektif, lihat KGK 2174 dan 2175. Pertama, hari Minggu sebagai hari kebangkitan dan hari ciptaan baru. Kebangkitan Yesus Kristus pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, mengingatkan kita akan penciptaan pertama. Dan sebagai hari ke-8, atau hari setelah Sabat yang menunjuk kepada ciptaan baru yang datang sesudah kebangkitan Kristus. Kedua, hari Minggu sebagai penyempurnaan hari Sabat. Di sini hari Sabat tentu berbeda dengan hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Sebagai penyempurnaan hari Sabat, orang Kristen merayakan hari Tuhan sehari sesudahnya. Sebagai realisasi dari Paskah Kristus, hari Minggu memenuhi arti rohani sebagaimana yang hendak dicapai dalam hari Sabat. Di hari Minggu, seluruh tuntutan Sabat, terutama pentingnya beristirahat dari segala aktivitas manual demi memuji dan memuliakan Allah, kini mendapatkan kepenuhannya. Apa yang dapat disimpulkan dari uraian ini? Pertama, hari ke-7 dalam tradisi Yahudi adalah hari Sabtu dengan seluruh kewajiban hukum dan ritual yang menyertainya.
Orang Katolik tidak mengikatkan diri pada hari Sabat, seperti Yahudi, karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakannya menjadi hari ke-8, satu hari sesudah Sabat, atau hari pertama dalam minggu. Itulah hari Tuhan. Kedua, hari Minggu adalah hari Paskah Kristus. Kebangkitan Kristus telah menyempurnakan Sabat, Yahudi, yakni menegaskan sebuah penciptaan dan penegasan akan penciptaan yang baru, yakni keselamatan manusia yang berpusat pada diri Yesus Kristus. Ketiga, tuduhan apapun dan dari pihak manapun bahwa Gereja Katolik mengganti hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu adalah tuduhan yang tidak berdasar, baik dari segi fakta historis maupun pemahaman terhadap doktrin Gereja Katolik itu sendiri. Selain itu, keempat gereja apostolik yang masih ada di dunia hingga saat ini yaitu Gereja Katolik, Gereja Timur Asiria, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Ortodoks Timur beribadah pada hari Minggu. Tradisi ini diikuti juga oleh semua komunitas gerejawi dalam denominasi Protestanisme kecuali aliran heresi Advent hari ke-7, Baptis hari ke-7 dan beberapa heresi lainnya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran dari para guru palsu atau para nabi palsu. Kedatangan mereka inilah yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyesatkan banyak pengikut Kristus. Matius 24 ayat 24-25 menyatakan seperti ini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.